Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Muhammad Jovi Mahardika, mahasiswa manajemen angkatan 18. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya di PT Desi Perdagangan Internasional atau Global WIPA dengan judul Implementasi Strategi Pemasaran Customer Retention di PT Desi Perdagangan Internasional Global WIPA. Baik, latar belakang saya mengambil judul ini adalah saat ini usaha meningkatkan kualitas produk dan layanan merupakan prioritas utama bagi suatu perusahaan. Kepuasan pelanggan tidak hanya ditentukan oleh harga dan mutu produk, namun juga layanan yang baik. Layanan yang baik dan konsisten akan menciptakan kenyamanan dan loyalitas bagi pelanggan, serta dengan memberikan layanan pelanggan yang bermutu merupakan awal dari sebuah retensi pelanggan. Nah, Global WIPA sebagai perusahaan perdagangan internasional dan supplier komoditas saat ini menghadapi tantangan dengan munculnya beberapa perusahaan sejenis yang semakin bertambahnya permintaan dari konsumen yang menginginkan produk-produk yang lebih bervariatif. Nah, kemudian produk-produk yang mengikuti tren pasar. Nah, hal ini mengharuskan perusahaan untuk terus menjaga kualitas produk dan layanan serta hubungan yang baik dengan pelanggan sehingga kepercayaan pelanggan tetap terjaga. Global WIPA adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan internasional dan supplier komoditas perkebunan dengan mitra dagang dan pelanggan yang tersebar di beberapa negara Asia dan Amerika. Beberapa di antaranya yaitu misalkan Sustainability Asian Corporation yang berada di Jepang, kemudian Imex Coffee yang berada di San Francisco, USA, kemudian PT Biji Kopi Nusa Prima, kemudian Yuria yang ada di Cina. Sejarah singkat dari PT Global WIPA ini, tahun 2013 Global WIPA didirikan. Global WIPA merupakan perusahaan keluarga yang berdiri dengan nama legalitas PT Desi Perdagangan Internasional. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang B2B atau business to business, Global WIPA fokus pada ekspor komoditas perkebunan yaitu biji kopi. Saat ini Global WIPA telah memiliki pelanggan tetap sebanyak kurang lebih 40 perusahaan, kemudian sebanyak 250 pelanggan potensial atau konsumen potensial, kemudian 12 perusahaan mitra dagang yang tersebar di beberapa negara Asia dan Amerika, kemudian 2000 petani dan koperasi petani yang selama ini bekerja sama dengan Global WIPA untuk mensuplai biji kopi tersebut. Ya. Saat ini Global WIPA telah mempunyai kapasitas ekspor rata-rata sebesar 150 ton per bulan. Sesuai dengan latar belakang tersebut, maka saya merujuk pada beberapa tinjauan pustaka, yaitu berkembangnya relationship marketing. Hal itu menandai adanya pergeseran paradigma, ya, bahwa pemasaran yang dulu hanya mengandalkan produk saja, kualitas produk yang bermutu, namun bergeser bahwa kualitas produk tidak menjadi patokan utama karena saat ini perkembangan teknologi begitu cepat sehingga jenis produk tidak jauh berbeda. Nah, oleh karena itu perusahaan memerlukan sebuah terobosan baru yaitu pelayanan, di mana pelayanan ini merupakan bagian dari relationship marketing untuk terus menjaga kepercayaan antara perusahaan dengan pelanggan. Relationship marketing juga merupakan perpindahan pola pikir, di mana sebelumnya perusahaan lebih fokus pada kompetisi pola pikir yang berlandaskan hubungan saling ketergantungan yang saling menguntungkan dan kerjasama. Nah, hal ini saya kutip dari Kotler 2003.
Kemudian dalam sebuah hubungan antara perusahaan dengan pelanggan juga terjadi yang namanya daur hidup yang disebut relationship life cycle, ya, dimana relationship life cycle ini pada umumnya dibagi ke dalam 3 fase, ya. Hal ini dikutip pada Byrne 2003. Pada fase awal atau fase pertama, yaitu customer relationship life cycle, disebut sebagai customer acquisition phase, ya, di mana yang terdiri dari initiation dan socialization phase, ya. Jadi hal ini menjelaskan dari sebuah hubungan antara pembeli dan penjual. Pada initiation phase terjadi pertukaran barang antara pembeli dan penjual, dan konsumen mendapat data dari pembeli berdasarkan promosi yang dilakukan oleh penjual. Sedangkan pada socialization phase adalah fase di mana perusahaan menjadi semakin akrab, ya, dengan pelanggan dan berusaha mendapatkan data tentang pelanggan tersebut. Nah, pada recovery phase berkaitan dengan pemutusan hubungan dengan pelanggan dan mencangkup improvement, dissolution, and extend phase, ya. Improvement phase merupakan fase di mana terjadi peristiwa tertentu yang mengakibatkan pelanggan mulai berpikir untuk tidak menggunakan produk dan jasa yang dikeluarkan perusahaan lain. Kemudian keputusan tersebut tercapai pada dissolution phase, di mana pelanggan secara terbuka memutuskan hubungan dengan perusahaan. Nah, pada extend phase, pelanggan menahan diri untuk tidak menggunakan produk dan jasa dari perusahaan, meskipun demikian hubungan tersebut dapat terjalin kembali dengan jika perusahaan berusaha memulihkan hubungan tersebut. Selanjutnya, sesuai dengan relationship life cycle tadi, bahwa customer retention atau retensi pelanggan itu menekankan pada kegiatan pemasaran dalam mempertahankan pelanggan. Retensi pelanggan berfokus pada pengembangan kegiatan pemasaran yang menyebabkan perilaku pembelian ulang pada aspek manajerial dari pemasar dan pelanggan. Ya, hal ini dikutip dari Henrik Thoreau dan Klee 1997. Sedangkan menurut Ranawera dan Pram 2003 bahwa retensi pelanggan didefinisikan sebagai kecenderungan pelanggan di masa depan untuk tetap bertahan terhadap penyediaan layanan perusahaan tersebut. Nah, manfaat langsung dari retention consumer atau retaining consumer yaitu mempertahankan pelanggan adalah mengurangi biaya pemasaran dan iklan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pelanggan yang puas dari sebuah layanan akan melakukan word of mouth communication, ya. Hal ini dikutip dari Greenwich tahun 2004. Selanjutnya, sesuai dengan latar belakang tersebut, bahwa tujuan dari kerja praktek ini yaitu mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kerja sesuai dengan bidang keahlian manajemen. Dan yang kedua, mahasiswa dapat mempelajari kegiatan operasional perusahaan secara umum dan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen tata kelola di PT Desi Perdagangan Internasional Global IPA, khususnya yang berkaitan dengan judul tersebut. Kemudian untuk metode, ya, metode dalam penulisan ini yaitu metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi PT Desi Perdagangan Internasional serta kegiatan perusahaan dalam mengimplementasikan strategi pemasaran customer retention. Kemudian untuk metode pengumpulan data yaitu dengan melakukan observasi langsung, ya, di mana penulis melakukan pengamatan secara langsung pada kegiatan-kegiatan operasional perusahaan, kondisi dan lingkungan kerja perusahaan. Yang kedua yaitu dengan wawancara secara mendalam dengan manajer pemasaran, staf bagian pemasaran, khususnya di bagian unit customer service.
Kemudian tugas divisi pemasaran. Pada divisi pemasaran di PT Global Rupa itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah unit sales dan advertising, di mana unit ini fokus pada penjualan, penagihan, dan promosi. Kemudian yang kedua yaitu unit customer service, di mana unit ini fokus pada menjalin komunikasi dengan baik antara perusahaan dengan mitra dagang, pelanggan, dan petani ataupun koperasi petani yang selama ini telah bekerja sama dengan perusahaan. Nah, tugas dari unit customer service ini yaitu yang pertama memberikan informasi produk dan layanan, konfirmasi pesanan dan akun, serta mencatat semua komplain yang diberikan oleh pelanggan, mitra dagang, dan segera melaporkan ke divisi terkait. Kemudian yang kedua yaitu memberikan solusi dari beberapa ataupun seluruh komplain yang ditanyakan oleh pelanggan yang sebelumnya telah dikoordinasikan dengan divisi lain. Dan yang ketiga yaitu memberikan informasi hasil tindak lanjut dari komplain yang dilakukan pelanggan dan meyakinkan bahwa semua masalah yang ada akan segera diselesaikan dengan cepat dan lancar. Dan yang terakhir, tugas dari divisi customer service ini adalah menjalin komunikasi dengan baik kepada pelanggan, berusaha menciptakan customer relationship sehingga meyakinkan pelanggan untuk memilih produk serta layanan perusahaan. Selama melaksanakan kegiatan kerja praktek di Global Rupa, saya ditempatkan di divisi pemasaran, khususnya diberi tugas untuk mempelajari dan mengetahui tugas-tugas dan fungsi dari unit customer service, di mana beberapa uraian tugas yang saya laksanakan di sana yaitu pertama melakukan komunikasi dengan mitra dagang, baik itu mitra dagang yang ada di dalam maupun di luar negeri, terkait dengan informasi spesifikasi produk dan prosedur pengiriman produk. Kemudian yang kedua yaitu melakukan komunikasi dengan pelanggan, baik itu yang di dalam maupun di luar negeri, terkait dengan keluhan pada produk, pembayaran, logistik. Dan yang ketiga melakukan komunikasi dengan petani ataupun koperasi petani terkait dengan pemeriksaan dan pengiriman produk. Nah, keseluruhan kegiatan komunikasi tersebut sebelumnya telah di-training oleh sekretaris maupun kepala dari unit customer service. Kemudian sebelumnya saya juga telah diajarkan tentang SOP untuk melakukan komunikasi tersebut. Kegiatan komunikasi tersebut juga dilakukan baik itu secara tertulis maupun langsung, baik secara telepon ya ataupun tertulis menggunakan surat elektronik, email, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, setelah saya melakukan seluruh kegiatan komunikasi tersebut, maka saya wajib melaporkan hasil komunikasi dengan mitra dagang, pelanggan, dan petani untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh atasan saya dan oleh divisi-divisi terkait. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait dengan implementasi strategi pemasaran customer retention yang selama ini telah diterapkan oleh Global Rupa. Strategi customer retention ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap identifikasi pelanggan, ya. Di mana identifikasi pelanggan ini dilakukan untuk mengenali pelanggan lebih spesifik. Hal ini dilakukan karena mayoritas pelanggan dari perusahaan Global Rupa adalah konsumen luar negeri, di mana pada umumnya konsumen luar negeri itu berbeda dengan konsumen dalam negeri. Dia lebih kritis, ya, lebih kritis, kemudian lebih detail dalam segala hal. Oleh karena itu kita perlu melakukan identifikasi jenis-jenis pelanggan. Karena tiap-tiap negara itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan keinginan yang berbeda-beda juga. Nah, kemudian yang kedua adalah interaksi pelanggan. Ya. Setelah kita mengidentifikasi pelanggan, maka selanjutnya perusahaan melakukan interaksi. Interaksi dilakukan mulai dari proses penawaran produk, penjelasan kepada konsumen,
hingga sampai pada kesepakatan atau sales contract. Perusahaan harus berkomunikasi secara intens ya, sehingga interaksi kepada pelanggan ini jadi dibagi menjadi 3 tahap, yaitu before contract, in contract, dan after contract. Selanjutnya yaitu tahap yang ketiga, perusahaan juga menerapkan special treatment atau perlakuan tambahan. Special treatment benefits ini merupakan sebuah bentuk melakukan perlakuan istimewa bagi pelanggan berupa pelayanan yang berbeda dari pelanggan lain pada umumnya. Nah, pelayanan ini disesuaikan dengan tingkat pelanggan. Artinya perusahaan sebelumnya telah memiliki mengklasifikasikan tingkat-tingkat pelanggan, baik itu pelanggan yang sudah lama menjadi bisnis dengan perusahaan kami. Nah, tentu kami akan memberikan special treatment yang khusus gitu ya, seperti visiting tour kebun, kemudian memberikan gift, kemudian memberikan potongan-potongan harga, kemudian layanan-layanan yang berbeda tentunya. Kemudian kita mengundang untuk melakukan survei ke tempat kebun kita, ke roasting kita, dan lain sebagainya. Nah, selain itu untuk pelanggan-pelanggan baru juga kami tetap memberikan perlakuan tambahan. Biasanya perusahaan memberikan free tester untuk perusahaan-perusahaan baru atau pelanggan potensial. Kemudian yang keempat yaitu strategi flywheel strategi. Nah, flywheel strategi ini adalah strategi yang memang menjadi budaya yang diterapkan oleh Global BIPA, di mana flywheel strategi ini memanfaatkan pelanggan atau memanfaatkan pengalaman pelanggan untuk mengarahkan konsumen lainnya ke pihak ketiga. Dalam hal ini pihak ketiganya adalah mitra dagang Global BIPA ya, yang selanjutnya akan diarahkan ke Global BIPA. Jadi flywheel strategi ini menempatkan customer atau pelanggan pada poros perputaran bisnis perusahaan dan berkolaborasi dengan pelanggan untuk mendatangkan pelanggan baru. Gitu. Artinya di sini mengingat perusahaan kami adalah perusahaan B2B, di mana kami juga perusahaan yang mensuplai beberapa komoditas, tentunya proses untuk mendapatkan pelanggan itu tidak mudah, karena biasanya proses untuk mendapatkan pelanggan itu biasanya mulai dari pameran, kemudian pertemuan-pertemuan internasional, kemudian penawaran secara langsung dan bertahap yang memerlukan proses waktu yang lama. Nah, oleh karena itu dengan menerapkan flywheel strategi ini, yaitu dengan menempatkan customer atau pelanggan tetap kami sebagai poros perputaran bisnis atau untuk menggait pelanggan baru ya, dengan memanfaatkan pengalaman pelanggan yang sudah ada. Kemudian untuk tahapan dari flywheel strategi ini tergambar dari diagram berikut, di mana tahap yang pertama yaitu perusahaan menarik orang asing, yaitu orang yang tertarik dengan produk-produk komoditas terutama kopi, untuk dijadikan visitor atau orang yang sedang mencari referensi tentang perusahaan supplier komoditas. Kemudian tahap kedua, dalam hal ini Global BIPA mengkonversi visitors menjadi leads atau prospek. Artinya yang tadinya itu orang asing, kemudian dia tertarik untuk mencari referensi tentang perusahaan supplier kopi, kami memanfaatkan berkolaborasi dengan pelanggan tetap kami, menjadikan calon pelanggan tersebut menjadi visitors, artinya calon pelanggan baru atau calon konsumen baru. Nah, tahap ketiga yaitu meng-closing leads menjadi customer pelanggan. Artinya setelah tadi pelanggan itu atau orang-orang tersebut itu tertarik, kemudian mencari referensi, kemudian kami guide menjadi calon konsumen baru, kemudian kami closing menjadi pelanggan ya, yang
selanjutnya akan melakukan transaksi atau pemesanan ke perusahaan kami. Nah, selanjutnya flywheel strategi ini masuk pada tahap keempat, yaitu mengkonversi pelanggan menjadi happy consumers. Nah, jadi pelanggan-pelanggan kami tersebut yang sudah menjalin komunikasi dan bisnis yang begitu lama, kami berikan special treatment. Ya, kami memberikan special treatment tersebut untuk menjadikan pelanggan kami menjadi happy consumers. Ya. Nah, pada tahap final yaitu memberdayakan happy customers menjadi promoters. Dengan menerapkan strategi ini, terbukti bahwa Global Lipa beberapa tahun terakhir berhasil dalam menerapkan strategi tersebut. Artinya garis besarnya adalah dengan kita memberikan special treatment pada pelanggan tetap, maka pelanggan tetap akan berbagi pengalaman ya, dengan calon pelanggan lain yang hal tersebut menjadi mudah untuk kami mendapatkan pelanggan baru. Selanjutnya permasalahan dan solusi. Problem yang penulis temui di Global Lipa yaitu selama ini perusahaan hanya menjual biji kopi dengan special grade, artinya yaitu kopi yang kualitasnya paling bagus dan paling mahal. Nah, di sisi lain beberapa pelanggan mulai tertarik dengan tren kopi saat ini, ya, di mana tren kopi saat ini yang sedang naik adalah kopi susu. Sedangkan untuk tren kopi saat ini menggunakan biji kopi dengan grade yang lebih rendah. Nah, jadi ini merupakan tantangan juga untuk perusahaan Global Lipa. Kemudian solusi yang dapat kami berikan yaitu perusahaan perlu melakukan inovasi dan harus bisa fleksibel, ya, serta mengikuti tren pasar yang cepat gitu ya, tanpa harus merubah produk dan layanan yang selama ini ditawarkan. Nah, artinya selama ini perusahaan telah menjual produk-produk biji kopi yang premium yang kualitas grade-nya itu nomor 1. Perusahaan juga harus fleksibel dengan menjual beberapa varian biji kopi yang downgrade, artinya yang grade-nya itu di bawah premium, grade 2 dan grade 3. Nah, hal ini untuk menyesuaikan dengan keinginan konsumen. Jangan sampai pelanggan-pelanggan kita itu yang mungkin juga sedang berusaha untuk mengikuti tren pasar, itu lari ke perusahaan lain yang sejenis yang menyediakan beberapa varian produk tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. PT Desi Perdagangan Internasional atau Global Lipa adalah perusahaan perdagangan dan supplier komoditas Indonesia yang berfokus pada supplier komoditas perkebunan yaitu biji kopi. Nah, seiring pertumbuhan perusahaan menghadapi tantangan dengan semakin bertambahnya permintaan dari konsumen yang menginginkan varian-varian produk baru sesuai dengan tren pasar. Nah, itu sarannya adalah dalam menghadapi tantangan permintaan tren pasar tersebut, Global Lipa sebagai perusahaan yang telah memiliki jaringan mitra dagang dan pelanggan yang tersebar di beberapa negara Asia dan Amerika dituntut untuk melakukan inovasi dan harus bisa fleksibel dalam mengikuti tren pasar dengan cepat tanpa harus mengubah produk dan layanan yang selama ini ditawarkan atau dijual ke pelanggan. Berikut adalah beberapa dokumentasi saya selama melakukan kerja praktek. Di sini saya ditempatkan di divisi pemasaran, unit customer service. Terlihat di sini saya sedang berkomunikasi dengan beberapa mitra dagang dan pelanggan, baik itu yang di dalam maupun luar negeri. Kemudian yang kedua, saya sedang diberi arahan oleh sekretaris dan kepala unit customer service ya. Dan yang terakhir di sini saya mendampingi manajer saya untuk memberikan penjelasan kepada calon konsumen baru ya. Nah, di sini terlihat saya melatih ya, skill bagaimana saya melayani konsumen, berkomunikasi dengan calon konsumen untuk memberikan treatment agar mereka yakin dengan produk kualitas
serta layanan dari perusahaan kami. Nah baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe di link di bawah ini. Terima kasih.